Halo adik-adik semua, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Pasti sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai Pia pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Pia pada hari ini lancar. Sebelum kita berdoa, siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami kepadamu dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tiba, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, tadi sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini kan? Nah, bacaan Injil hari ini menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Loh, Yesus akan datang kembali? Nah, sekarang Yesus di mana ya? Anak-anak, sekarang ini Yesus sedang berada di surga. Kita ingat waktu itu setelah hari raya Paskah, 50 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak, berarti Yesus sekarang sedang berada di surga. Dan Yesus berjanji akan datang lagi untuk yang kedua kali. Nah, bagaimana persiapan kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ini? Tadi dinyatakan bahwa kita tidak tahu kapan waktunya itu akan tiba. Anak-anak, ketika Yesus datang nanti yang kedua kalinya, Yesus akan memilih siapa yang layak untuk Dia bawa ke surga bersama-sama dengan Yesus dan tinggal di surga mulia bersama dengan Bapa. Nah, supaya kita bisa diajak oleh Yesus, supaya kita bisa juga naik ke surga, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa menjadi anak yang baik. Yesus, meskipun saat ini sedang berada di surga, Yesus berjanji bahwa Yesus akan selalu menemani kita
di dalam situasi apapun, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan senang, dalam kondisi yang mungkin biasa-biasa saja ya. Yesus selalu ada di dekat kita, ada di dalam hati kita. Karena itu kita selalu merasa bahagia. Seperti lagu tadi, aku bahagia, bahagia. Nah, dengar ya tadi, lagu pembukaan tadi, aku bahagia. Nah, anak-anak, Yesus itu selalu beserta kita. Dia selalu memegang janjinya bahwa dia akan selalu menyertai kita. Nah, tugas kita hanyalah satu. Kita harus setia, tetap setia kepada Yesus. Bagaimana caranya kita setia? Kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu bagaimana sih? Anak yang baik itu anak yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu bisa melalui orang tua, bisa melalui guru. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus pernah berpesan bahwa kita harus saling mengasihi. Karena itu kita juga harus mengasihi satu sama lain. Kita juga harus mengasihi orang tua kita. Kita harus mengasihi guru-guru kita. Kita harus mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu nanti suatu saat akan digenapi. Yesus datang dengan kemuliaannya yang kedua kali nanti. Kita harus siap. Nah, bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita sudah siap? Kalau tadi dikatakan, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Nah, ketika kita benar-benar mau untuk menyiapkan hati kita, untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan membuang dosa-dosa kita. Semuanya dibuang. Dibuang kemana tadi? Dibuang ke laut. Nah, karena saat ini yang paling luas adalah lautan. Laut itu bisa menyerap segalanya. Nah, semua dosa-dosa kita diangkat. Dosa apapun itu, baik dosa kita kadang mungkin sedikit gak patuh sama orang tua, sedikit nakalin adik atau kakak. Nah, itu semuanya nanti akan diambil oleh Tuhan Yesus, semuanya akan dibuang. Karena itu kita benar-benar harus siap. Kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa tugasnya tadi? Kita diminta hanya untuk setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kita melaksanakan semua perintah Tuhan Yesus, kita melaksanakan semua ajaran Tuhan Yesus. Jangan lupa ya anak-anak, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk selalu mengasihi. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi anak yang baik, menjadi sumber kebahagiaan orang lain, menjadi sumber sukacita bagi keluarga. Itu salah satu tanda-tanda bahwa kita adalah anak yang baik. Kita harus bisa memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Itulah cara kita untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali tadi. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika Yesus datang, kita juga akan diajak oleh Yesus. Kita adalah orang-orang pilihan yang akan dibawa Yesus, dibawa naik ke surga. Siapkan hati kita anak-anak, kita harus semua saat ini maupun saat nanti, kita harus selalu dalam kondisi siap menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke anak-anak, sekian renungan dari Ibu Indah. Terima kasih.
Nah, gimana Pia pada hari ini? Seru kan pastinya? Nah, sebelum kita mengakhiri Pia pada hari ini, yuk kita doa penutup. Siapkan hati, pikiran kita, supaya kita tenang untuk berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih bahwa kita bisa bertemu Pia pada hari ini, meskipun kita keadaan online, kita dalam keadaan sehat semuanya. Yuk kita doa penutup, siapkan hati dan pikiran ya. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu sebab karena kasih-Mu Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Dan berilah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena menderita kesulitan ekonomi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.